Makam Keramat Marongge di Desa Marongge, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang adalah destinasi wisata ziarah terkenal yang diyakini sebagai pusat ilmu pengasihan atau pelet Marongge. Situs ini merupakan makam 4 saudara perempuan, yaitu Mbah Gabung, Naibah, Naidah, dan Setayu, yang diyakini memiliki ajian pemikat jodoh. Namun ternyata, selain ilmu pengasihan, Keramat Marongge juga merupakan tempat untuk meminta kekayaan instan, pesugihan. Seperti kisah kiriman narasumber yang merupakan anak dari pelaku ritual ini. Ia menceritakan ibunya mengikuti ritual pesugihan pengasihan di Keramat Marongge dengan tujuan memikat seorang haji kaya raya dan mengeruk harta kekayaannya. Sang ibu pun melakukan ritual di makam keramat dengan ritual akhir melarung semua pakaian termasuk pakaian dalamnya ke sungai Cilutung. Lalu, apakah ritualnya berhasil? Simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Pina terbelalak, takut, terkejut melihat sosok ibunya yang berdiri dengan tubuh ringkih, mengenakan pakaian yang compang-camping. Ibunya menangis lirih memanggil Pina. "Pin, tolong ibu, Pin, tolong ibu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kali ini Akang membagikan sebuah kisah tentang seorang pelaku pesugihan yang pernah melakukan tirakat semasa hidupnya di sebuah tempat keramat yang begitu terkenal di daerah Kabupaten Sumedang, yang dimana dari hasil tirakatnya itu, si pelaku yang merupakan seorang perempuan bisa hidup kaya raya bergelimang harta, namun di penghujung masa hidupnya menjelang kematiannya, beliau mengalami peristiwa yang begitu mengenaskan, sakit yang begitu parah, yang tidak bisa diobati oleh dokter ataupun tabib, yang mengantarkan dia kepada kematian. Kisah ini sengaja dibagikan untuk kalian semua agar menjadi bahan pelajaran, bukan sebagai motivasi untuk mengikuti jejak langkah beliau, karena selepas kematian si pelaku pesugihannya ini, anaknya mengalami penderitaan, kesulitan hidup, rejeki seolah terhijab karena kelakuan sang ibu di masa lalu. Di sebuah kota kecil di daerah Jawa Barat, di pinggiran kota Pataruman, kota samaran yang sengaja Akang samarkan, ada sebuah rumah yang cukup mewah, terdiri dari 2 lantai. Begitu kontras terlihat dibandingkan dengan rumah-rumah lain di sekitaran rumah tersebut. Rumah itu ditempati oleh keluarga seorang bandar sayuran yang cukup terkenal di kota Pataruman. Istri kedua dari seorang distributor terbesar di kota itu, Hajah Rita, si pemilik rumah mewah tersebut. Satu malam, beberapa tahun silam, Hajah Rita yang dulu terkenal akan kecantikannya, keramah tamahannya, begitu dihormati dan cukup disegani di tempat tinggalnya. Malam itu beliau
terbaring lemah di atas ranjang. Hajah Rita di usia yang menginjak 60 tahun. Tubuhnya yang dulu menjadi incaran mata setiap lelaki, senyumannya yang sanggup meluluhkan hati sebegitu keras apapun. Kejayaan semasa hidupnya malam itu terlihat hancur dan sirna. Tubuh yang sekal berubah menjadi tubuh yang begitu kurus kering. Bobot tubuhnya, berat badan 56 kilo. Hanya tersisa 25 kilo saja. Dikarenakan penyakit yang sudah 6 bulan lamanya menggerogoti tubuhnya. Pihak dokter sendiri dari berbagai rumah sakit begitu bingung dengan kondisi Hajah Rita. Tak ditemukan penyakit apapun di dalam tubuhnya. Bahkan beberapa tabib, dukun, praktisi, dan sejenisnya, semua banyak melempar asumsi dan pendapat yang berbeda, yang tak ada satupun bisa menyimpulkan kondisi dari Hajah Rita. Setiap malam, Hajah Rita yang tak bisa menggerakkan badan, hanya bisa membuka mulut, mengerang-ngerang kesakitan. Di rumah itu, Hajah Rita hanya ditemani sang anak yang bernama Pina, yang baru lamaran 3 bulan lalu, dan ditemani pula oleh adik kandung satu-satunya Hajah Rita, yang bernama Dani, serta Nela istrinya, yang mengurus keperluan Rita sehari-hari berbulan-bulan lamanya. Waktu itu, tengah malam, suara erangan Hajah Rita agak berbeda. Erangannya dari lantai 2. Lebih terdengar seperti suara jeritan. Bahkan lebih mirip seperti suara lengkingan. Yang membuat Pina, yang tertidur lelap di kamar sebelah, langsung terbangun setengah berlari menuju kamar ibunya. Begitu pintu dibuka didorong, terlihat sang ibu, tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot dengan mulut menganga, yang menyiarkan bau yang cukup busuk. Walau seperti itu, Pina tak keberatan. Sememprihatinkan apapun kondisi perempuan tua di hadapannya, dia adalah ibu satu-satunya yang merawat Pina sedari kecil. Dani dan Nela di lantai bawah lantas naik ke tangga begitu terburu-buru selepas mendengar teriakan Pina. Begitu Dani dan Nela masuk ke dalam kamar, terlihat Pina yang menangis di pembaringan memeluk tubuh ringkih sang ibu yang terus kejang tiada henti. Mamang, ini ibu kenapa, Mang?" ucap Pina. Linangan air mata membuat kata-kata Pina seolah tertahan. Dani dan Nela mendekat ke arah sang kakak. Cek, yang kuat, Cek, nyebut, ucap Dani, sambil mengelus rambut kakak kandungnya itu. Namun, hanya tatapan mata yang begitu tajam, bahkan terlihat agak menakutkan, dan raut wajah seperti yang begitu takut, seolah menyaksikan sesuatu yang begitu menyeramkan. Nela sampai bergidik ngeri melihat kondisi kakak iparnya. Sampai tiba-tiba
rontaan dari tubuh Hajah Rita terhenti seketika, diikuti terkulainya kepala dan kelopak mata yang menutup, menjadi tanda berakhirlah hidup dari Hajah Rita. Melihat hal itu, Pina tak kuasa menangis semakin kencang, menjerit meneriakkan nama sang ibu, sedangkan Dani jatuh terduduk begitu lemas. Melihat saudara satu-satunya meninggal di depan mata, Nela sendiri hanya menundukkan kepala. Malam itu pula, sekitar jam 1, meninggallah seorang perempuan yang bernama Hajah Rita, yang dulu begitu berjaya di dunia, yang terkenal akan kekayaannya. Tapi kekayaan yang dia miliki tak bisa membuat dia menghindari kematian. Selepas sholat subuh, kematian Hajah Rita pun diumumkan. Para tetangga semua berdatangan berduyun-duyun, dipimpin oleh Ustadz Dali, sesepuh di tempat Hajah Rita tinggal. Pagi harinya, jenazah dari Hajah Rita pun dikebumikan. Walau Pina merasakan hati yang begitu mendokol karena sang ayah Haji Rosid, walau sudah dikabari Rita meninggal dunia, tak mau menghadiri prosesi pemakaman ibu dari Pina. Sedangkan Dani hanya menghibur saja. Dalam hati Dani sadar, gak mungkin Haji Rosid yang sudah 2 tahun tidak memperdulikan Rita mau datang di pemakaman Rita. Sadar pula Rita ini hanya istri kedua. Haji Rosid lebih peduli dengan istri pertamanya. Selepas prosesi pemakaman selesai, seperti biasa, pada malam harinya acara tahlilan pun diadakan. Tahlilan dilakukan selepas sholat Isya. Jam 8 malam Ustadz Dali memimpin acara tahlil di rumah besar Hajah Rita. Tak ada hal aneh yang terjadi pada saat itu. Namun, selepas para jamaah tahlil bubar, Pina yang masih kelelahan batin dan dohirnya memilih naik ke lantai 2, berniat tidur ke dalam kamarnya. Namun, dikala Pina berjalan melewati kamar sang ibu yang tertutup rapat, Pina sempat terhenti diam. Pina mendengar seperti samar suara erangan perempuan. Erangan yang begitu dia kenal. Erangan Rita sang ibu. Pina menoleh menatap nanar ke pintu yang tertutup. "Bu, ibu," ucap Pina dengan nada yang begitu lirih. Pina lantas memegang gagang pintu kamar sang ibu. Ketika Pina berniat membuka pintu, tiba-tiba dari kamar ujung sebelah kiri lantai 2 terdengar suara ribut, "Brabruk, brabruk." Seperti ada yang beraktivitas di kamar yang sudah beberapa bulan tak pernah dibuka. Pina terkejut. Gerakan tangan terhenti seketika. Dia menatap ke arah pintu di ujung bangunan lantai 2. Bulu kuduknya meremang. Perlahan Pina melangkah ingin mendekat. Namun saat itu pula Dani dan Nela menegur Pina di tengah tangga. "Pin, mau kemana? Ada apa?" Gak ada apa-apa, Mang. Tadi ada apa?"
Pina menunjuk ke kamar di lorong. Dani dan istrinya Nela lantas menyusul ke atas. Ada apa, Pin? Tadi, Mang, Pina dengar ada suara ribut dari kamar itu, Mang. Suara ribut apa? Itu kan gudang, tempat penyimpanan benda-benda milik ibumu. Mungkin juga tikus. Gak mungkin tikus, Mang. Suaranya kayak benda-benda berjatuhan, rame banget. Gak ada. Kamu hanya salah dengar saja. Itu halusinasi. Sudah, kamu masuk kamar sana. Tidur istirahat. Mamang sama Bibi mau beberes dulu sama tetangga di bawah. Pina pun mengangguk. Lantas Pina bergegas masuk ke dalam kamar tidurnya. Pina tak mempedulikan kejadian barusan. Dia naik ranjang, lantas menarik selimut menutup tubuhnya. Sedangkan Dani dan Nela saling tatap, menganggukkan kepala, lantas turun kembali ke lantai pertama. Nah, dalam tidur lelapnya, Pina mengalami suatu mimpi yang begitu menakutkan. Dalam mimpinya, Pina terbangun dari tidur karena mendengar suara tangisan dan suara orang yang mengetuk-ngetuk pintu kamar. Dalam tidurnya itu, dalam mimpi, Pina lantas bangun. Pina terdiam. Pintu terus diketuk dari luar diiringi tangisan suara perempuan. Ibu, teriak Pina. Dalam mimpi Pina belum sadar kalau ibunya ini sudah meninggal. Pina pun lantas buru-buru turun dari ranjang. Namun baru beberapa langkah kaki menuju ke pintu kamar, pintu terbuka dengan sendirinya diikuti hembusan angin yang menerpa wajah Pina. Saat itulah Pina terbelalak, takut, terkejut melihat sosok ibunya yang berdiri dengan tubuh ringkih, mengenakan pakaian yang compang-camping, dengan tubuh berlumur darah seperti mendapat deraan siksaan. Ibunya menangis lirih memanggil Pina. Pin, tolong ibu, Pin, tolong ibu, ucap Hajah Rita sambil menggupaikan tangannya. Rasa takut Pina singkirkan. Pina perlahan berjalan mendekat ke arah ibunya. Pin, tolong ibu, tolong ibu. Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa? Ucap Pina. Namun Hajah Rita ketika Pina mendekat, dia malah berjalan mundur. Tapi berjalannya ini ngambang, gak ngelangkah. Sosok ibunya yang berlumur darah begitu kesakitan, perlahan menjauh dari sosok Pina yang mendekat. Dan berhenti di depan pintu kamar yang tertutup begitu lama. Kamar yang di ujung itu. Berdiri di depan pintu kamar yang terkunci itu, sosok ibunya Pina, si Hajah Rita, kembali menggupaikan tangan meminta tolong kepada Pina. Pina terus mendekat ke arah ibunya. Bu, ada apa? Ibu kenapa? Pin, tolong ibu, kuburkan barang-barang ibu. Sambil tangan kirinya menunjuk ke pintu. Dan selepas mengatakan itu, sosok Hajah Rita pun menghilang dari pandangan Pina. Yang seketika Pina teriak memanggil nama ibunya, langsung terbangun dari tidurnya. Dengan napas tersengal, Pina hanya duduk menatap ke arah pintu. Dia menerka-nerka mengira-ngira apa maksud mimpi yang dia alami barusan. Kenapa ibunya datang dengan wujud yang begitu menyeramkan? Siapa yang mendera, yang menyiksa sang ibu?
Tapi Pina, di tengah sedang memikirkan itu semua, tiba-tiba dari jendela kamarnya kembali dia mendengar suara tangisan. Tangisan ibunya yang ketika Pina menoleh, Pina menjerit melihat sosok sang ibu yang berlumur darah dengan kulit dan daging wajah mengelupas berjatuhan ke bawah. Pina pun kembali pingsan tak sadarkan diri, saking takutnya menyaksikan itu semua. Pagi harinya, Pina dibangunkan oleh Nela bibinya. Yang ketika terbangun, Pina pun menjerit memanggil sang bibi. Sang bibi langsung masuk ke dalam kamar, menenangkan Pina, memeluk tubuhnya. Ada apa, Pin? Ada apa? Pina mimpi buruk semalam, Bi. Mimpi buruk? Mimpi apa? Ibu ada datang ke Pina semalam, Bi. Di sini Nela pun mengernyitkan kening. Sudah. Kita turun dulu yuk. Bibi sudah selesai buat sarapan. Nanti kita bicara sama pamanmu, ucap Nela sambil membopong memapah Pina turun. Di ruang makan, Pina disuruh sarapan terlebih dulu. Sarapan bersama dengan bibi dan pamannya. Selepas sarapan, disinilah Pina pun menceritakan perihal mimpi semalam. Makanya Pin, sebelum tidur tuh berdoa dulu. Hadiahan juga sama ibumu. Ngaji surat Yasin biar ibumu tenang, ucap Dani pamannya. Tapi Mang, semalam itu seperti nyata, Mang. Itu hanya mimpi, bunga tidur saja, hibur si Dani. Namun siapa sangka mimpi itu berulang sampai 3 malam lamanya. Dan yang lebih parah, di malam keempat bukan hanya Pina yang memimpikan hal serupa, tetapi Dani dan Nela sama-sama bermimpi persis seperti mimpinya Pina. Maka di pagi hari kelima kematian Hajah Rita, Dani, Nela dan Pina berkumpul di ruang tamu, menceritakan pengalaman semalam tentang mimpi yang begitu nyata. Dan ketika selesai menceritakan perihal mimpi, Pina lantas langsung menoleh ke Dani dan bertanya, Mang, sebenarnya apa isi dalam kamar di ujung lantai 2? Kenapa ibu selalu menunjuk ke arah kamar itu, Mang? Ada apa sebenarnya, Mang? Mamang pasti tahu sesuatu. Di sini Dani diam, menoleh ke Nela sang istri seolah meminta persetujuan. Nela pun menganggukkan kepala. Pin, sebenarnya kamar di ujung itu memang kamar tempat almarhum menyimpan benda-benda berharganya. Tapi bukan emas atau perhiasan. Benda yang paling dianggap berharga oleh ibumu adalah benda yang dulu merubah nasib ibumu itu. Loh, maksud Mamang apa? Memang benda apa, Mang? Ceritanya panjang, Pin. Ini semua berawal 15 tahun lalu. Waktu kamu masih usia 5 tahun. Dan tentunya kamu belum mengingat apa-apa, ucap Dani. Yang tentunya di sini membuat Pina begitu penasaran. Apa yang terjadi 15 tahun lalu? Apa hubungannya dengan mimpi kedatangan sang ibu? Dan disinilah Dani pun membongkar sebuah rahasia yang hanya dia dan sang istri ketahui. Tak ada orang lain selain Dani dan Nela yang mengetahui itu semua.
15 tahun silam, saat Pina masih berusia 5 tahun, seumuran dengan anak akang. Waktu itu, Pina dan Rita baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Suami Rita meninggal di usia cukup muda, meninggalkan Rita dan Pina yang masih kecil. Meninggal karena sakit-sakitan, sakit yang katanya mulai dialami semenjak menikah dengan Rita. Pasca ditinggal sang suami, Rita pun mewarisi sebuah rumah kecil dan kios sayuran di tengah pasar di kota Pataruman. Kios sayuran tempat Rita dan suami mengais rejeki. Hasil tidak seberapa, tetapi cukup untuk kehidupan keluarga kecil mereka. Pasca ditinggal mati sang suami, maka Ritalah yang mengambil alih dan menjalankan kios kecilnya itu. Sedangkan sayuran di kiosnya, Rita ambil dari Haji Rosid, distributor sayuran terbesar di kota Pataruman. Hampir semua penjual pedagang sayuran di pasar itu barangnya dari Haji Rosid. Namun, entah kenapa, semenjak suaminya mati, usaha yang dijalani Rita itu malah menurun. Konsumen mulai sepi. Rita kalah saing oleh pedagang lain. Tentunya hal itu membuat Rita agak terpuruk. Terlebih Pina masih butuh biaya untuk melanjutkan hidup. Ketika berdagang ke pasar, Pina sering dititipkan di rumah Dani oleh Rita. Baru dijemput selepas pulang jualan tutup kiosnya. Berbulan-bulan menjalankan usaha yang semakin lama semakin menurun hasilnya, Rita mulai putus asa. Terlebih lagi, saudara bahkan mertuanya sendiri tak ada yang mau membantu Rita ataupun Pina. Dengan alasan Rita ini dianggap pembawa sial dan penyebab utama kematian suaminya. Keluarga dari suami Rita menyebut Rita penyebab kematian sang suami dikarenakan saat semasa hidup suami Rita ini yang bernama Hendy, yang sering sakit-sakitan, orang tua Hendy sempat menemui orang pintar. Dan kata si orang pintar itu, orang pintar tapi bodoh, mengatakan kalau penyebab Hendy sakit-sakitan karena Rita punya tanda putih di tubuhnya yang biasa disebut tohpati atau bau lawean. Dan gara-gara Rita yang punya tohpati katanya menyedot daya hidup dari Hendy, membuat Hendy sakit-sakitan seperti itu. Beberapa kali orang tua Hendy nyuruh Hendy menceraikan Rita. Namun Hendy menolak karena begitu mencintai Rita dan sudah punya anak pula. Maka dari itu, ketika Hendy meninggal, keluarga dari Hendy tak ada yang mau menoleh sama sekali kepada Rita dan Pina, si pembawa sial itu. Ketika jualan, kalau Rita teringat akan peristiwa tersebut, dia selalu meneteskan air mata. Sedangkan sayuran yang dia jual, sebagian sudah tak layak konsumsi, harus terbuang sia-sia ke tempat sampah. Yang tentunya jangankan laba, modal pun habis juga. Satu ketika, selepas berjualan seharian, Rita hanya melayani beberapa pembeli saja.
Dengan hati tak karuan Rita tutup kios, lantas bergegas menuju ke rumah Dani adiknya. Ketika tiba di rumah Dani, Pina sedang tertidur lelap. Di sini, Rita pun curhat kepada Dani serta Nela adik iparnya. Mendengar curhatan sang kakak, Dani pun hanya bisa menghela napas saja. Dia bukan tak mau membantu kakaknya, membantu kesulitan ekonominya. Tapi Dani pun ya hidup pas-pasan pula. Tapi Dan, beberapa penjual di pasar yang Teteh kenal, katanya Teteh kalah saing itu bukan gara-gara harga atau jenis sayuran. Bukan masalah kualitas, tetapi katanya Teteh ini kurang bumbu. Kurang bumbu? Bumbu apa Teh? Ya itu Dan, kalau penjual lain mereka semua itu kan ikhtiar. Nyari orang pinter, penglaris, biar dagangannya laku. Kalau Teteh kan mana tahu hal-hal seperti itu. Gimana Dan? Coba bantu Teteh nih cari solusi untuk masalah ini. Dani terdiam sekejap. Lantas dia menyambung. Begini Teh, memang benar sih Teh. Setahu Dani, hampir semua orang yang berjualan di pasar pasti punya pegangan Teh. Gak ada yang usahanya polos Teh. Semua pasti make. Teteh tahu Haji Rosid tuh. Haji Rosid yang sayurannya Teteh beli buat dijual lagi, itu juga make Teh. Lah kamu ini dandan, tahu dari mana? Ya tahu lah Teh. Kan dulu waktu Teteh awal nikah sama si Kang Hendy, Dani kan kerja di sana Teh. Itu si Haji Rosid tiap Jumat, malam Jumat tuh, dia sering naruh sajen di gudang sayuran Teh. Katanya sih itu disuruh sama dukunnya yang dari Jawa Teh. Teh, saran saya, kalau Teteh mau jualan lancar seperti yang lain, ya coba tuh Teh ikhtiar kayak orang lain Teh. Nyari penglaris buat dagangan Teteh. Iya sih Dan, tapi harus kemana Teteh cari penglaris? Mana tahu Teteh orang pinter, dukun, gak kenal Teteh mah. Teh, beginilah. Kalau Teteh mau, nanti Dani antarlah. Dani kenal. Ada dukun perempuan yang begitu sakti lah Teh. Dan Teteh pun pasti tahu. Siapa Dan? Masa Teteh nggak tahu? Teteh tahu nggak? Nyai Ratmi. Nyai Ratmi. Nyai Ratmi yang mana? Itu loh Teh, Nyai Ratmi, dukun beranak di kampung ibu kita. Loh, itu makan dukun beranak Dan. Apa hubungannya penglaris sama dukun beranak? Nah ini, Teteh nggak paham nih. Teh, si Nyai Ratmi selain terkenal sebagai dukun beranak, wih, dia juga ahli urusan begituan Teh. Bahkan, terus terang Teh, dulu nih Teh, saya sempat, nih Nela, maaf ya, gak apa-apa Kang, Nela juga udah tahu, ucap Nela. Ada apa sih Dan? Begini Teh, dulu sewaktu Dani pengen ama nih Nela, itu dibantu sama Nyai Ratmi. Maksud kamu? Ya iya Teh, dulu si Nela ini sempat dipelet orang. Makanya Dani ditolak terus sama Nela. Padahal kita kan udah pacaran Teh. Nah dibantu sama Nyai Ratmi tuh, pengaruh pelet di si Nela bisa hilang dan akhirnya kita bisa nikah Teh. Nah di sini Rita pun baru tahu ternyata ada peristiwa macam itu dalam hubungan adik kandungnya. Gimana Teh? Kalau mau, nanti Dani antar ke sana. Rita pun terdiam sebentar menimbang-nimbang dan akhirnya setuju. Maka esoknya, Rita sengaja tak jualan ke pasar. Dia
bersama Dani langsung menuju ke kampung halaman sang ibu menemui Nyai Ratmi. Sedangkan Pina diasuh sama Nela. Singkat cerita, kampung sang ibu yang memang tidak terlalu jauh, hanya setengah jam perjalanan dari rumah Rita. Mereka berdua pun akhirnya tiba di kediaman Nyai Ratmi. Nyai Ratmi ini perempuan setengah baya, berusia sekitar 50 tahunan. Namun jejak kecantikan masih terlihat di raut wajahnya. Nyai Ratmi cukup dihormati di kampung itu, karena hampir rata-rata yang lahiran di sana itu dibantu Nyai Ratmi. Singkatnya, Rita dan Dani ketemu dengan si Nyai Ratmi. Di sini, Nyai Ratmi yang memang mengenali Rita dan Dani lantas bertanya, "Lah, ada apa? Kalian berdua ke tempat Nyai, ke tempat Nini?" "Begini, Nih. Sebenarnya yang ada perlu bukan saya, nih," ucap Dani. "Tapi kakak saya ini. Dia butuh bantuan Nini." "Oh, butuh bantuan apa, Rita?" Lantas Rita pun berkeluh kesah tentang usaha yang hampir bangkrut, tentang kalah saing di pasar, dan curhat baru ditinggal mati oleh suaminya beberapa bulan yang lalu. Di sini Nyai Ratmi selaku perempuan bisa ikut merasakan kesulitan dan beban hidup dari Rita. Sesama perempuan kan biasanya peka. "Nih, tolong saya, Nih. Tolong saya. Kalau terus-terusan seperti ini, dari mana saya bisa menghidupi Pina? Dari mana saya nyari uang buat Pina, Nih? Tolong, Nih, tolong. Ditambah ibu bapak kan sudah nggak ada, Nih." Jadi intinya, kamu minta penglaris sama Nini? "Iya, Nih. Saya mau minta penglaris. Pokoknya saya minta tolong sama Nini biar usaha saya lancar, ada hasil, bisa kaya juga, Nih, seperti orang lain. Saya juga pengen hidup enak, Nih." Nini paham. Nini paham apa yang kamu inginkan. Tunggu sebentar. Nini mau minta petunjuk sama para lelembutan. "Iya, Nih. Saya tunggu, Nih," ucap Rita. Yang langsung saja si Nyai Ratmi menuju ke dalam kamarnya, yang katanya mau minta petunjuk atau wangsit ke parewangan atau lelembutan yang mungkin jadi piaraannya atau backingan si dukun perempuan ini. Asap kemenyan langsung tercium dong oleh Rita dan Dani, pertanda Nyai Ratmi udah mulai ritual dalam kamar tuh. Yang tak berselang lama, Nyai Ratmi pun keluar. Lantas duduk kembali di kursi menghadap Dani dan Rita. "Begini, Neng. Selepas Nini nyari wangsit, nyari petunjuk, ada bagian untuk kamu kaya raya. Hanya saja harus disamperin ke tempatnya." "Maksud Nini bagaimana, Nih? Saya nggak paham loh, Nih." "Rita, menurut parewangan ini, kamu harus datang ke daerah Sumedang. Tempatnya masih satu kecamatan dengan kampung halaman Nini, di Kecamatan Tomo. Di situ ada sebuah desa yang bernama Desa Marongge. Di Desa Marongge ada tempat keramat di Gunung Hade, tempat yang begitu terkenal, sering dikunjungi oleh berbagai kalangan untuk berbagai keperluan. Dan di sana pula lah rezeki jalan kekayaanmu harus kau ambil, harus kau datangi." Pahamlah Rita. Ternyata maksud dari Nyai Ratmi
Rita harus datang ke Keramat Marongge di Sumedang sana. Rita menoleh ke Dani. Dan gimana? Sumedang kan jauh. Ya nggak apa-apa tuh teh, biar nanti Dani yang temani. Kira-kira kapan nih kita harus ke Sumedang sana? Sebentar, biar Nini hitung dulu, ucap Nyai Ratmi. Nyai Ratmi pun menghitung jari-jari tangan. Kayak orang lagi ngerumus, sambil matanya menerawang. Minggu depan hari Rabu, kita sama-sama ke Sumedang. Nanti malam Jumatnya baru ke tempat keramat di Marongge untuk melakukan ritual di sana. Apa kamu siap, Rita? Siap nih, saya siap. Apapun itu, asalkan saya bisa sukses nih. Nyai Ratmi pun tersenyum. Maka selepas itu Nyai Ratmi menjelaskan tentang apa yang harus disiapkan, apa yang harus dibawa ke sana, yang tentunya semua disanggupi oleh Rita. Dan selepas itu Rita dan Dani pun pamitan pulang. Waktu berlalu. Di hari yang sudah mereka bertiga sepakati, Dani, Rita bersama dengan Nyai Ratmi langsung pergi ke daerah Sumedang naik bis pada waktu itu. Perjalanan dari kota Pataruman ke Sumedang cukup jauh. Sekitar 4 jam lebih waktu yang mereka tempuh untuk tiba di terminal Sumedang sana. Nah, dari terminal Sumedang langsung menuju ke Kecamatan Tomo. Menuju ke desa tempat asal kampung halaman Nyai Ratmi. Yang dituju adalah rumah saudaranya Nyai Ratmi. Bahkan di sini Nyai Ratmi sempat cerita pula kalau dia sudah sering antar orang ke Keramat Marongge dengan berbagai keperluan. Maka setibanya di rumah saudara Nyai Ratmi, Nyai Ratmi beserta dengan Rita dan Dani pun disambut begitu hangat. Seolah si keluarga dari Nyai Ratmi ini sudah biasa menerima tamu Nyai Ratmi yang akan diantar ke Keramat Marongge. Setibanya di sana, Rita dan Dani disuruh istirahat oleh Nyai Ratmi. Nyai Ratmi pun berkata kalau malam Kamis nanti Rita akan dimandikan terlebih dulu oleh Nyai Ratmi sebelum besok malam Jumatnya berangkat bersama ke Keramat Marongge. Rita dan Dani pun paham. Mereka yang memang begitu kelelahan lantas izin pamit istirahat di kamar yang sudah disediakan. Sedangkan saudara dari Nyai Ratmi disuruh pergi ke Marongge untuk mengambil air dari Sungai Cilutung yang nantinya mau digunakan untuk memandikan Rita. Singkat cerita, malam hari sekitar jam 8 malam, Rita diajak Nyai Ratmi ke belakang rumah saudaranya itu, di mana di situ sudah ada air bertaburkan umborampe kembang 7 rupa. Ada beberapa batang dupa pula yang dinyalakan. Di sini, Rita hanya mengenakan selembar kain samping, disuruh duduk bersimpuh, lalu dimandikan oleh Nyai Ratmi. Ketika dimandikan oleh Nyai Ratmi, rasa dingin menjalar ke sekujur tubuh Rita. Air digentong habis, mandi selesai. Rita yang tadi diperbolehkan mengeringkan badan, langsung berganti pakaian dan dibawa ke ruang tamu menemui Dani dan saudara Nyai Ratmi. Nah, di ruang tamu, Nyai Ratmi dia menjelaskan apa itu Keramat Marongge. Keramat Marongge seperti yang mungkin sudah diketahui oleh Baraya semua. Karena sempat pula kan Akang beberapa kali mengangkat kisah
tentang keramat Marongge ini. Nyai Ratmi mengatakan, di Marongge adalah tempat bersemayamnya seorang tokoh perempuan sakti di masa lalu yang selain begitu sakti mandraguna, terkenal pula akan kecantikannya. Sosok itu bernama Mbah Gabug beserta dengan saudara-saudaranya, Mbah Setayu, Mbah Naibah, dan Mbah Naidah. Keempat orang perempuan cantik ini, keempat saudara ini, konon katanya adalah prajurit dari kerajaan Mataram yang waktu itu gagal melaksanakan misi dan enggan balik ke Mataram karena takut akan hukuman mati. Akhirnya keempat perempuan bersaudara ini yang semua begitu cantik dan sakti mandraguna memilih menetap di lokasi Gunung Hade yang sekarang menjadi tempat keramat Marongge. Di situ Mbah Gabug selaku saudara tertua dari mereka berempat memiliki sebuah ajian pengasihan yang terkenal dengan nama Ajian Si Kukuk Mudik, di mana ketika terdengar keberadaan mereka berempat oleh raja-raja di masa lalu yang semua ingin meminang, tergait oleh kecantikan keempat perempuan bersaudara ini, semua ditantang oleh Mbah Gabug dengan cara melempar buah kukuk di Sungai Cilutung, yang dimana tak ada satupun orang yang bisa mengikuti perintah dari si Mbah Gabug ini, di mana si buah kukuk oleh kesaktian Mbah Gabug itu bisa berjalan melesat di permukaan air berlawanan dengan arus Sungai Cilutung. Jadi ketika buah kukuk dilempar, itu bisa balik kembali ke tangan Mbah Gabug. Dan raja-raja pada waktu itu, karena kalah sakti dengan Mbah Gabug, akhirnya apa? Lamaran mereka pun gagal. Ditolak semua oleh Mbah Gabug dengan cara seperti itu. Sampai satu ketika, Mbah Gabug yang waktu itu mau bersemedi dan meminta agar tak diganggu oleh ketiga saudaranya. Satu saat, saudara-saudaranya ini penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Mbah Gabug. Ketika datang menemui Mbah Gabug ini sakit dengan badan yang begitu payah. Lalu mereka berempat mendapatkan wangsit untuk mencari obat. Yang ketika obat itu diberikan, Mbah Gabug sehat kembali. Lantas Mbah Gabug waktu itu menyuruh ketiga saudaranya membuat lubang di lokasi bekas beliau semedi. Yang ketika lubang itu digali, lantas Mbah Gabug turun ke bawah berbaring di dalam lubang. Lantas meminta ketiga saudaranya untuk menutup lubang itu dengan ranting-ranting bambu. Yang ketika tengah malam, dari lubang itu terpancar cahaya yang begitu terang. Yang ketika ketiga adiknya menyusul ke sana, sosok Mbah Gabug sudah moksa hilang lenyap di dalam lubang. Moksa. Dan dari cahaya itulah yang menyeruak, memancar dari lubang tempat Mbah Gabug, menjadi asal mula nama Marongge. Merong, cahaya yang memancar, disebutnya merong. Dan G-nya dari renggekan ranting-ranting bambu. Yang berarti makam yang ada di Marongge, yang katanya adalah makam Mbah Gabug, itu hanyalah sebuah petilasan saja. Karena Mbah Gabugnya sendiri moksa. Selepas mengisahkan tentang keramat Marongge, Nyai Ratmi menyambung kembali. Itulah Rita. Makanya kenapa pelet atau pengasihan dari Marongge begitu terkenal, begitu ampuh, sudah teruji. Bahkan
yang datang ke Marongge, walaupun umumnya berkaitan dengan urusan jodoh, urusan perpeletan, namun ada pula di Marongge ini yang datang untuk meminta kesuksesan, kelancaran usaha, kelancaran karir, termasuk pesugihan. Nah, di sini yang akan Nini berikan kepadamu adalah apa yang Nini pendam bertahun-tahun lalu. Kamu bisa kaya raya lewat keberkahan Mbah Gabug di Marongge sana. Dan hal ini tak pernah Nini berikan kepada orang lain. Maksud Nini seperti apa nih? Nanti pun kamu akan tahu. Sekarang istirahat saja. Besok sore sebelum maghrib kita berangkat ke Marongge, ucap Nyai Ratmi. Namun sebelum Rita dan Dani istirahat ke dalam kamar, Nyai Ratmi memberikan secari kertas tulisan tangan yang isinya merupakan mantra yang harus Rita hafal, yang nanti harus Rita dawamkan di Marongge sana. Rita, sebelum tidur kau hafalkan mantra ini, karena besok harus kau dawamkan ketika ziarah ke makam Mbah Gabug. Iya nih, ini saja nih. Iya, cukup itu saja. Harus kau hafal di luar kepala. Istirahatlah. Iya nih, ucap Rita. Rita pun langsung menyusul Dani ke kamar. Nah, singkat cerita, esoknya menjelang maghrib, dari rumah saudara Nyai Ratmi, mereka bertiga pun lantas berangkat menuju ke Keramat Marongge. Malam Jumat itu memang tempat keramat di Marongge ramai oleh pengunjung. Terlebih lagi kalau malam Jumat Kliwon. Nah, biasanya di Marongge sekarang ini, kalau malam Jumat itu ada istighosahan sekitar jam 9 malam. Doa bersama dengan semua para peziarah dipimpin juru kunci di sana. Nah, ini kan kalau Rita, dia bawa dukun sendiri, bawa praktisi sendiri, tanpa melibatkan juru kunci. Setibanya di daerah Keramat Marongge, di situ kan ada plangnya tuh, Keramat Marongge Gunung Hade. Rita lantas dibawa oleh Nyai Ratmi ke tempat ganti pakaian, toilet umum di sana. Rita disuruh mengganti pakaiannya. Rita, nanti kamu kenakan pakaian ini, sambil nyodorin kresek hitam. Ini baju apa nih? Sudah, kenakan saja. Ini salah satu syarat untuk kamu. Jangan samakan dengan peziarah lain. Kita ini tamu khusus, ucap Nyai Ratmi. Rita ya hanya nurut aja. Begitu di dalam toilet, kresek dibuka, ternyata isinya kebaya. Tanpa pikir panjang, kebaya itu pun dikenakan. Kebaya berwarna kuning. Tentunya Rita ya pakai daleman, pakai kaos pula. Karena kebaya itu begitu tipis dan menerawang. Kalau pakai kebaya doang, kebayang kan? Yang pada ziarah, khususnya laki-laki, pasti nggak bakal fokus. Selepas mengenakan kebaya, Rita pun diajak istirahat terlebih dulu bersama Dani di sebuah warung di sana, menunggu waktu tepat untuk ziarah naik ke makam petilasannya Mbah Gabug dan ketiga adiknya. Nah, sekitar jam 9 malam, barulah Nyai Ratmi mengajak Rita naik ke petilasan Mbah Gabug. Awalnya sih menunggu giliran para peziarah selesai di sana. Selepas agak sepi, barulah Nyai Ratmi menemui juru kunci. Entah berbicara tentang apa, Rita nggak tahu. Yang jelas, terlihat Nyai Ratmi ngomong dengan juru kunci di sana. Si juru kunci hanya mengangguk-angguk dan tersenyum sambil menoleh ke Rita. Yang selepas itu,
si juru kunci pun turun dari makamnya Mbah Gabung. Ritual pun dipimpin oleh Nyai Ratmi, di mana Nyai Ratmi lantas meletakkan kembang 7 rupa, dupa, dan sebotol minyak wangi yang langsung dibuka tutupnya, dan sebotol air pula, air yang katanya dari Sungai Cilutung yang dibawa kemarin oleh saudara Nyai Ratmi. Selepas itu, si Nyai Ratmi memulai membuka ritual. Bukan tawasulan, ini ritual. Kalau peziarah lain kan tawasulan di sana. Ini Nyai Ratmi mah ritual. Selepas dibuka ritualnya oleh Nyai Ratmi, Nyai Ratmi menoleh ke Rita. Rita, sekarang kamu duduk semedi di sini. Dawamkan mantra yang Nini beri kemarin malam. Nini sama si Dani nunggu kamu di bawah. Nanti Nini jemput ke sini. Rita mengangguk. Lantas ditinggal oleh Nyai Ratmi dan Dani. Selepas ditinggal oleh Nyai Ratmi dan Dani adiknya, Rita yang duduk bersimpuh mulai menenangkan diri. Asap dupa, asap kemenyan di sana membuat Rita begitu rileks. Rita pun memejamkan mata. Lantas dia bermunajat kepada Mbah Gabung. Bukan kepada Allah. Dia munajatnya ke Mbah Gabung, meminta agar Mbah Gabung mengabulkan keinginannya. Dan mulailah Rita ini melantunkan mantra yang diajarkan Nyai Ratmi. Asihan aing si kukuk mudik, mangprung-mangprung kacilutung, basa hidep kamarongge, mangka sia lebur ususna, rempag bayahna, putus tali rantung angena, kumalindeng kumalendang, ngalangkayan, mangka welas, mangka asih, sih asih, sih asih, sih asih kaawaking. Asihan aing si kukuk mudik, mangprung-mangprung kacilutung, basa hidep kamarongge, mangka sia lebur ususnya, merampag bayahna, putus tali rantung angena, kumalindeng kumalendang, ngalongkayan, mangka welas, mangka asih, sih asih, sih asih kaawaking. Mantra itu terus dilantunkan berulang-ulang oleh Rita. Tiada henti sesuai petunjuk dan perintah Nyai Ratmi. Nah di sini, entah di jam yang keberapa, pandangan Rita yang gelap tiba-tiba silau oleh cahaya, di mana dari petilasan Mbah Gabung memancarkan cahaya yang begitu terang, yang dimana selepas cahaya itu hilang, Rita samar-samar melihat seorang perempuan yang begitu cantik tersenyum ke arah Rita. Yang tak lama selepas kemunculan dari sosok perempuan itu, pandangan menjadi gelap kembali, lantas bahu Rita ditepuk, dibangunkan oleh Nyai Ratmi. Ternyata udah jam 12 malam. Begitu Rita terbangun, dia menoleh. Nini, gimana nih? Sudah selesai. Sekarang kamu ikut Nini ke Cilutung, ucap Nyai Ratmi, yang lantas mengambil kembang 7 rupa di sana untuk mandi di Cilutung. Kembang dibawa dimasukkan ke kresek hitam, minyak dan air pun dibawa pula. Lantas menuntun Rita turun dari petilasan Mbah Gabung. Nah di perjalanan ke Sungai Cilutung, Rita menceritakan apa yang dia alami. Nyai Ratmi tersenyum dan berkata kalau itu pertanda Rita diterima oleh Mbah Gabung. Yang gak tentu pula itu Mbah Gabung atau siapa. Nah setibanya di Sungai Cilutung, di sini Nyai Ratmi mengajak Rita dan Dani berbicara terlebih dulu. Begini Rita, sekarang kamu akan Nini mandikan dengan air Sungai Cilutung. Selepas itu berendamlah di pinggiran sungai sampai ritual selesai. Nanti Nini yang bangunkan, ucap si Nini atau Nyai Ratmi. Rita pun mengangguk paham.
Dan jangan lupa Rita, nanti ketika semedi, lantunkan terus mantra yang tadi. Iya nih, saya paham nih. Ya sudah, sekarang kita turun. Turunlah tuh mereka bertiga ke pinggiran sungai Cilutung. Lalu kembang 7 rupa ditabur-taburkan ke pinggiran sungai dan ke tubuh Rita. Nyai Ratmi pun membaca mantra yang diajarkan kepada Rita. Dia baca sambil menciduk air diguyurkan ke sekujur tubuh Rita. Di mana selepas selesai dimandikan, Rita disuruh berendam di sungai Cilutung. Rita menurut. Dia turun lantas duduk bersila. Air menggenang sampai sebatas dada Rita. Rita pun mulai memejamkan mata, sedangkan Nyai Ratmi dan si Dani naik ke pinggiran sungai. Hanya duduk diam menunggu semedinya Rita selesai. Rita mulai kembali melantunkan mantra. Asihan aing si kukuk mudik, mangprung-mangprung kacilutung. Basa hidep kamarongge, mangka sial lebur ususna. Rempag bayahna, putus tali rantung angena. Kumalindang kumalendang, ngalangkayan, mangka welas mangka asih. Sih asih ka awaking, nya awaking musti kaning jagat. Wow, mantra itu terus diulang-ulang. Terus diulang-ulang oleh Rita. Nah, disinilah ketika Rita sedang semedi berendam, mandi kungkung, dan kata saudara kita di Hindu sana disebutnya melukat. Hanya mungkin dengan tata cara yang berbeda. Tiba-tiba nih, ketika lagi melantunkan mantra itu, mantra asihan si kukuk mudik, itu air sungai Cilutung katanya bergemuruh. Seber dong batinnya Rita, hatinya Rita. Kebayang kalau itu air bah, wow, keseret dong Rita, tenggelam. Tapi Rita berusaha bertahan. Walau air terasa naik sampai sebatas bibir Rita, hampir menyentuh hidung, kelelep nih si Rita. Tapi Rita tetap bertahan demi nasib lebih baik ke depan. Sambil terus melantunkan mantra tiada henti. Gemuruh air yang begitu lama. Rita hampir gelagapan karena air sudah sampai sebatas mata. Tiba-tiba dalam sekejap, air kembali tenang, surut dan kembali normal, hanya menggenang sebatas dada. Yang tak berselang lama, Rita mendengar suara orang berjalan di permukaan sungai Cilutung. Di permukaan air. Kecipak, kecipu, kecipak, kecipu. Suara yang berjalan mendekat ke arah Rita. Bukan satu orang, tapi seperti banyak orang. Nah, di sini, walau pandangan mata Rita ditutup, memejamkan mata, tapi Rita diberi penglihatan. Di mana dalam penglihatannya, Rita melihat 4 orang perempuan berpakaian seperti orang di masa lalu, berjalan dengan wajah yang begitu cantik memancarkan cahaya. Mendekat ke arah Rita, diikuti seorang laki-laki di belakang si 4 perempuan. Perempuan yang berjalan paling depan, dalam batin Rita, itu Mbah Gabung. Nah, Rita berpendapat keempat perempuan ini pasti Mbah Gabung, Mbah Setayu, Mbah Naibah, dan Mbah Naidah. Yang laki-laki Rita nggak tahu siapa. Berjalan mendekat ke arah Rita sambil tersenyum anggun. Cantik luar biasa. Rita aja yang perempuan suka, apalagi laki-laki. Lantas ketika mendekat ke arah Rita, sosok yang dianggap sebagai Mbah Gabung itu berjalan mengelilingi Rita dengan saudara-saudaranya. Yang lantas selepas beberapa kali memutari Rita dengan senyum yang mengembang, menatap lembut ke arah Rita, sosok Mbah Gabung ini mengulurkan tangan kanannya ke arah Rita yang saat itu dari telapak tangan Mbah Gabung memancarkan cahaya. Yang ketika cahaya yang begitu menyilaukan membuat Rita sampai menundukkan kepala, Mbah Gabung
dan 3 saudaranya serta seorang lelaki langsung hilang lenyap dari pandangan Rita. Nah, ketika lenyapnya Mbah Gabug dan 3 saudaranya itu, Nyai Ratmi pun turun ke bawah membangunkan Rita. Dan ketika Rita membuka mata, alangkah terkejutnya dia. Tepat di depan dadanya di permukaan air, itu mengambang buah kukuk yang sudah kering. Diam di depan Rita. Rita ambil buah kukuk itu. Iya Nyi. Buah kukuk pun diambil oleh Rita. Lantas Nyai Ratmi berkata, "Sekarang buka pakaian dalammu, lalunglah di sungai Cilutung ini." Rita mengangguk. Nah, Rita membuka semua pakaiannya. Lantas pakaian dalam, kutang sama sempaknya dia hanyutkan di sungai Cilutung. Di Cilutung emang kayak gitu. Kalau yang ritual jarak ke sana nyari jodoh, penglaris dan sejenisnya tuh, pasti ketika berendam di Cilutung itu terakhir harus melarung, menghanyutkan pakaian dalam yang dikenakan. Maka kebayang tuh kalau lagi musim kemarau, tuh namanya kutang, sempak pasti berserakan di ujung sungai Cilutung. Mungkin ada yang nyangsang di bebatuan, di pohon-pohon. Itu udah pembanangan yang biasa di sana. Nah, selepas melarung pakaian dalam, Nyai Ratmi pun mengajak Rita dan Dani kembali pulang. Pagi hari, sekitar jam 5, mereka bertiga sudah sampai di rumah saudara Nyai Ratmi. Rita tak pernah lepas tangannya menggenggam buah kukuk tua di tangannya. Buah kukuk ini sebenarnya bukan buah, tapi lebih masuk ke jenis sayuran. Labu tuh, tahu labu? Labu yang bentuknya kayak botol, itu buah kukuk. Nah, labu inilah yang kata si Nyai Ratmi adalah pemberian dari Mbah Gabug. Itu bentuknya ya kayak botol air. Kayak yang biasa dikenakan pendekar mabuk tuh dari Cina yang isinya arak. Nah, lantas Nyai Ratmi berkata waktu itu, di mana Rita harus membuat kamar khusus sebagai tempat ritual, di mana si buah kukuk harus diletakkan di kamar khusus itu. Dan tiap malam Jumat, Rita harus memberikan sesaji untuk Mbah Gabug. Sesaji yang sama pada umumnya. Umbo rampe, kembang 7 rupa, minyak, dan sejenisnya. Setiap malam Jumat. Dan si Nyai Ratmi mengatakan, kalau besok ketika pulang dari Sumedang, Rita sudah bisa langsung merasakan khasiat dari ritual pesugihan yang mereka lakukan di Keramat Marongge. Memang Dani sendiri merasakan ada yang berbeda dengan sang kakak. Aura kakaknya ini lebih bagus, bahkan lebih terlihat cantik. Dani aja suka. Untung aja Dani adiknya, gak mungkin dong mencintai kakaknya sendiri. Cinta dalam arti lelaki ke perempuan. Tapi memang Dani sendiri mengakui sang kakak ini terlihat semakin cantik. Aura pemikatnya begitu kuat. Dan terbukti ketika mau pulang kembali ke kota Pataruman, sepanjang perjalanan semua laki-laki pasti menoleh dan menatap ke arah Rita. Singkatnya nih, setibanya balik kembali ke rumah, kamar yang memang ada 2 di rumah kecilnya Rita, di pinggiran kota Pataruman. Kamar yang sebelah, Rita gunakan sesuai perintah dari Nyai Ratmi. Dan ketika 2 hari kemudian kembali jualan ke pasar, dengan modal hasil pinjaman, betullah, gak sampai sore semua sayuran Rita habis terjual. Bahkan semenjak saat itu, banyak laki-laki yang terpikat oleh kecantikan Rita. Dari yang masih bujang duda sampai yang punya bini, semua ingin mendekati Rita. Namun tak pernah Rita gubris. Hanya Rita porotin saja duitnya.
Entah sudah berapa banyak pasangan yang hancur gegara Rita. Sampai akhirnya Rita yang sudah hidup mulai cukup mapan, bisa bangun rumah cukup besar, dia satu saat ketika datang ke gudang sayuran milik Haji Rosid, dia ketemu sama si Haji nih. Si Haji ketika ketemu Rita sampai kaget terkejut. Sampai pandangannya melotot, gak kicep ketika menatap Rita. Dan disitulah ketika pertemuan itu terjadi, Haji Rosid berubah sikap kepada Rita. Bahkan Haji Rosid yang tak pernah turun ke lapangan langsung turun ke pasar dengan alasan ngecek sayuran di para pedagang yang ngambil barang dari dia. Namun yang jelas itu hanya alasan karena si Haji Rosid ini pengen ketemu sama Rita. Haji Rosid betul-betul terpikat oleh si Rita. Dan akhirnya Haji Rosid pun menjadikan Rita sebagai istri keduanya. Dan hampir Haji Rosid ini menceraikan istri pertamanya. Untung gak sampai kejadian. Rita pun gak peduli mau jadi istri kedua, ketiga, ataupun keempat. Yang jelas bagi Rita yang penting harta dari Haji Rosid harus menjadi miliknya. Dan memang betul. Hampir separuh harta kekayaan Haji Rosid diberikan kepada Rita. Rita yang tadinya hanya seorang pedagang sayuran kecil. Seorang janda yang ditinggal mati sang suami yang putus asa menjalani hidup. Dikarenakan ritual melakukan pesugihan. Pesugihan dengan jalur pemikat dari Keramat Marongge dibantu oleh Nyai Ratmi. Tanpa sepengetahuan si juru kunci. Akhirnya menjadi orang kaya raya bergelimang harta. Rumah dibangun 2 lantai cukup mewah. 2 buah mobil terparkir di garasi. Bahkan Dani sang adik pun ikut menikmati pula harta kekayaan milik sang kakak. Itulah Pina, rahasia yang selama ini Mamang dan Bibi tutupi. Mendengar itu Pina hanya terbelalak tak percaya. Jadi isi kamar di ujung itu, iya, itu isinya benda pusaka dari Sungai Cilutung, dari Keramat Marongge. Sepertinya si Teteh, ibu kamu, ingin benda itu ikut dikubur pula. Tapi Mamang bingung harus bagaimana. Ya sudah tuh Mang, minta bantuan Ustadz Dali saja. Ustadz Dali pasti paham. Dani pun mengangguk. Lantas Dani, Pina, dan Nela langsung menuju ke rumah Ustadz Dali. Dani dan Nela cerita tentang kamar khusus di lantai 2. Walau dia nggak cerita tentang rahasia yang diceritakan ke Pina. Ustadz Dali pun setuju lantas ikut bersama ke rumah Rita. Nah, ketika pintu kamar dibuka, yang kuncinya memang ada di tangan Dani. Dani, Nela, dan Pina serta Ustadz Dali terkejut. Loh, ini katanya udah beberapa bulan kamar nggak dibuka. Lantas, siapa yang menyalakan dupa? Dani sendiri hanya menggelengkan kepala. Karena ketika pintu dibuka, ada 4 batang dupa yang menyala. Semua saling pandang kebingungan. Kunci itu hanya ada di tangan Dani. Siapa yang bakar dupa? Sudahlah, itu semua nggak penting, ucap Ustadz Dali. Sekarang, bantu Bapak membereskan benda-benda ini. Nah, di dalam kamar itu, tentunya ada buah kukuk yang dulu dari Marongge, dari Sungai Cilutung. Dan ada pula benda-benda lain yang berkaitan dengan ritual-ritual seperti itu. Langsung semua dimasukkan Ustadz Dali, dibungkus oleh kain. Lantas dibawa menuju ke pemakaman yang ketika tiba di samping kuburan Rita, Dani disuruh menggali lubang sedalam 2 siku lengan. Yang langsung saja benda-benda dari kamar khusus itu dikuburkan oleh Ustadz Dali. Lantas semua orang pulang, malam harinya pun kembali tahlilan. Namun
Namun siapa sangka ketika tahlilan hari ke-7, memang nih sosok Rita nggak pernah datang lagi dalam mimpi. Di hari ke-7, Dani dan Pina pagi-pagi membawa air doa semalam menuju ke pemakaman. Namun ketika tiba di pemakaman Rita, Dani dan Pina terkejut bukan kepalang, lubang galian di samping kuburan Rita, tempat menguburkan benda-benda pusaka milik almarhum Rita, sudah dalam kondisi terbongkar. Dan di antara benda-benda itu ada satu benda yang hilang, buah kukuk. Buah kukuk pusaka milik Rita yang didapatkan dari Sungai Cilutung, hilang dari dalam lubang galian. Pina dan Dani saling tatap kebingungan, siapa yang mengambil benda itu. Namun Dani kembali membereskan lubang galian, ditutup ulang, air dia kucurkan di atas kuburan Rita. Mereka berdua pulang membawa berbagai pertanyaan di kepala. Satu hal yang hingga saat ini Pina pikirkan, siapa yang membawa buah kukuk pusaka milik almarhumah ibunya. Namun Pina sempat curiga kepada seseorang yang tak lain adalah Nela, bibi kandungnya sendiri, istri dari Dani. Namun dia tak mau suudon, itu hanya terkaan dari Pina saja. Karena memang selepas kejadian pada waktu itu, buah kukuk hilang dari lubang galian, ada perubahan mencolok yang terjadi kepada sang bibi. Bahkan ketika bibinya ini mati, kondisinya hampir serupa dengan almarhumah Hajah Rita. Nah, itulah kisah tentang seorang perempuan kaya raya yang pernah melakukan ritual di Keramat Marongge. Memang menjadi kaya raya dan bergelimang harta, namun menjelang kematiannya hidup begitu menderita. Selepas kematian Rita, semua harta milik Rita satu persatu mulai habis terjual oleh Pina. Karena semenjak Pina menikah dengan suaminya terlibat masalah di kantor, rezeki semua seperti yang tertutup, harta yang ada pun habis, dan itu semua karena sang ibu melakukan ritual nyeleneh di Keramat Marongge.